udah mulai mikirin, aduh nanti apakah bisa lebaran bareng sama keluarga, apakah nanti bisa setelah lebaran, oke kerjaan, aduh ntar gimana ya, nggak usah mikirin, ntar 2 bulan lagi gimana, 3 bulan. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Hai. Akhirnya, astaga. Akhirnya Coba ini bisa aku taruh. jumpa. Aku pasang dulu nih, taruh di sini. Siap, 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 siap. Wow, astaga. Akhirnya. Yang Nah, ditunggu-tunggu. udah. Sudah. Apa kabar? Miss Berry, apa Memang sesuatu kabar? yang baik itu perlu diperjuangkan ya. Wow, jatuh lagi. Udah gini aja lah. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak Baik, apa-apa, kabar Mbak. baik. Apa Baik, kabar sehat Kak ya. Indra? Sehat Alhamdulillah baik selalu. juga. Baik, Awet muda loh, sehat. tambah muda nih Masa kayaknya sih? dari terakhir kali kita ketemu, beneran serius. Kan masih 21 tahun ya, begini dong, wajar. Mulai Ajar. halu ya. Iya. Mulai halu. Oke, ini aku lagi coba pasang ya biar gampang. Ah, Iya. Miss Mary ini kenapa? banyak banget nih teman-teman yang sudah bergabung. Mereka juga kayaknya pengen tahu lebih banyak lagi insight-insight yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ya di dalam kondisi seperti ini, di mana semuanya lagi prihatin banget. Teman-teman juga harus Yes. di rumah aja. Satu hal yang akhirnya muncul tuh kadang-kadang rasa khawatir nggak sih, Miss? Wajar nggak sih kalau aku kayak gitu? Aku kadang-kadang suka mikir, ini apakah cuma gue yang lebay bahwa gue tiba-tiba sering ngerasa khawatir, ya kan, sering ngerasa takut dan lain-lain. Itu gimana sih sebenarnya? Iya, khawatir itu wajar, takut itu juga Mm-mm, wajar karena ini kan sesuatu yang mhm. baru, sesuatu yang juga nggak pernah di-plan, nggak pernah direncanakan, tapi terjadi. Dan ini Betul. terjadi bukan hanya ke kita aja sih, tapi kan ke semua orang, Di dimanapun seluruh mereka berada dunia. pun, di seluruh dunia pun juga merasakan. Jadi di Iya. awal rasa khawatir, takut itu wajar. Tapi, Mhm. tapi nih, ini kan udah sebulan, udah sebulan lebih gitu. Jadi kalau kalau kita masih tetap khawatir, masih tetap takut, itu kan nggak bisa move on dong. Ya nggak sih? Kalau mungkin di Iya minggu-minggu pertama sih. kita khawatir dan ragu karena kan kita masih nggak tahu dan nggak jelas kan. Tapi kan sekarang kita sudah mulai terbiasa. Di Heeh. rumah selama 1 bulan kan lama-lama jadi lebih terbiasa, sudah bisa beraktivitas, sudah bisa lebih mengadjust gitu. Jadi harusnya sih nggak perlu terlalu khawatir dan takut yang berlebihan ya. Gitu. Tapi bahwa kita Hmm. punya rasa itu tuh sebenarnya sesuatu yang wajar dong ya. Wajar, karena itu kan Mhm. manusia. Justru yang nggak wajar tuh yang nggak khawatir, yang nggak takut sama sekali itu mungkin masih dalam stage denial. Benar. Masih belum nerima gitu bahwa ini kondisi ini Masih nih yang harus kita hadapi gitu ya. gitu. Iya. Jadi Oke, itu wajar. Mm-mm. wajar banget. Nah, tadi kan Miss Mary bilang bahwa salah satunya kita harus sudah mulai bisa perlahan move on nih untuk Ya, menyadari bahwa this is the new normal. Iya nggak sih? ya, Bahwa betul. banyak teman-teman yang kehidupannya mulai terkena dampaknya dari banyak hal deh. Dari mulai yang ya tentunya ekonomi, kemudian dari kesehatan jiwa. Karena biasanya ngumpul sama teman-teman, biasa ngumpul sama keluarga, terus nggak bisa gitu kan ya Miss. Kayaknya sedih Iya, banget. Ya kan? Tapi kalau kalau kita semua kayaknya cuma fokus di situ kan, huh, pasti bakal lebih berat. Nah, kita kan temanya ini tetap optimis ya. Kalau ya. caranya untuk mengubah satu pandangan dari dalam diri dan pikiran kita, dari arah yang negatif kemudian ke positif, itu tuh gimana sih? Iya, jadi pertama nih aku mau bilang yang harus kita miliki adalah sikap optimis. Ya, jadi Ya, bukan hanya sikap positif aja ya, tapi sikap mhm. optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu apapun keadaannya, walaupun tidak baik, kita tetap bisa melihat ada yang baik gitu di kondisi yang tidak baik Oh, itu. Nah, jadi itu oke. optimis menurut saya. Nah, jadi caranya ya sebenarnya kita tergantung dari mana sisi kita melihat ya. Maksudnya sesulit Hmm, kadang-kadang kita di rumah terus kita mengeluh, ah bosen nih di rumah aja gitu, kita nggak bisa keluar. Tapi coba kalau kita iya, pikirkan, masih untung kita punya rumah. Orang di luar sana mungkin ada banyak dari mereka yang mereka kesulitan, mereka harus tidur di gerobak dan saya melihat gitu di berita orang-orang yang memang beneran mereka nggak punya rumah karena mungkin kontrakannya udah habis, tapi mereka sama anak sama keluarganya dan harus tinggal di jalanan. Kalau kita iya. komplain, aduh makanannya seperti ini, ada orang di luar sana juga nggak bisa makan. Jadi menurut saya kita harus bisa mengubah ekspektasi menjadi apresiasi. Ada yang membuat kita stres itu, Ekspektasi.
jadi apresiasi karena kan Keren banget loh itu. Aku nggak kepikiran tuh. Ekspektasi menjadi apresiasi. iya, Oke. kadang ekspektasi kita tuh terlalu tinggi. Kita ekspektasi harusnya gue bisa hangout nih sama teman, harusnya gue bisa jalan-jalan, harusnya Mm-mm. gue nggak kayak gini nih di rumah gitu kan. Ekspektasi kita Mm-mm. harusnya ini selesai di bulan ini gitu. Nanti bulan Iya, depan kita bisa lebaran, bisa ngapa-ngapain dan seterusnya. Tapi kan realitanya nggak kayak gitu kan. Kan iya. ekspektasi realita nggak sesuai dengan ekspektasi. Tapi ketika kita berusaha mencoba merubah ekspektasi menjadi apresiasi. Walaupun keadaannya Mhm. berbeda, walaupun kenyataannya berbeda, tapi coba kita apresiasi apa sih yang masih bisa disyukuri gitu. Ternyata ada banyak kok, walaupun kita nggak bisa ketemu sama temen, tapi sekarang banyak yang akhirnya Mhm. jadi IG live, akhirnya jadi konten kan. Ah, bener banget Jadi itu tetap salah bisa satunya. ngobrol, tetap bisa Iya, ngobrol, iya, tetap bisa iya, iya. cerita-cerita, tetap bisa keep in touch, tapi jadi bermanfaat. Jadi ya itu tergantung dari niat kita sih menurut saya. Ubah Oke, aku coba ya. ekspektasi jadi apresiasi. Ya, Miss, aku coba ya. Aku coba untuk coba mencari coba. apa yang aku bisa jadikan apresiasi untuk kehidupan aku gitu ya. Kayaknya mungkin Hmm. salah satunya bahwa sekarang, karena aku suka yoga, tapi selama ini tuh kayak, Hmm. oh jadwalnya nggak dapet, gurunya susah, terus harus macet-macetan dulu untuk ke tempat yoga dan lain-lain. Tapi sekarang sejak ya harus di rumah aja, akhirnya mau yoga jam berapa? Yuk langsung deh yoga, tinggal nyalain YouTube, ya kan? YouTube tinggal cari, Betul, ikutin. Ternyata bisa. Bahkan sekarang betul, jadinya bisa setiap hari ngelakuin itu. Itu termasuk betul apresiasi banget. dong. Of Hal-hal course, yeah, kecil. that's Oke. betul, betul. Makanya aku tadi Nah, bilang looks younger because you do yoga every day. amin, amin, amin. Namaste banget ya. Kalau Ya kalau pasti. Miss Mary sendiri apa? Miss Mary kalau boleh share di sini, kira-kira apa yang membuat Miss Mary saat ini apresiatif gitu terhadap kehidupannya ketika di rumah aja? Oh, banyak, banyak. Tapi satu hal Mm-mm. mungkin yang saya jadi lebih apresiatif, lebih more spend time with the kids, anak-anak. Jadi Ah, kan iya. anak-anaknya kan anak saya dua-duanya masih SD nih. Jadi karena Eh. sejak mereka study from home, saya Mhm. jadi guru SD dari pagi jam 8 sampai jam setengah satu. Seriously, Belajar lagi oke? dong ya. Belajar lagi. Tapi it's good karena kan sekarang walaupun memang sebelum ini saya juga spend time sama mereka gitu. Kadang-kadang kita Mhm. ngobrol, cerita bareng sebelum tidur dan seterusnya. Tapi ketika saya melihat proses belajar mereka kan selama ini saya sebagai orang tua kadang-kadang kan kita nggak bisa melihat mereka proses belajar di sekolah tuh seperti apa gitu. Jadi sekarang Iya. saya jadi bisa lebih mengetahui proses seperti apa, kalau ada kesulitan responnya seperti apa gitu. And I really really love and they also love jadi ada sama mamanya juga kan diajarin. Oh iya dong. Tapi ini ada satu yang mau aku tanyain nih. Miss, ini benar-benar Apa-apa. jadi pertanyaan banget ketika melihat satu artikel ini. Artikelnya adalah, itu terpotong sedikit ya, tapi intinya adalah, Oh, Miss Mary melihat bahwa ini nih COVID ini seperti kepompong. iya, Itu maksudnya iya. gimana sih? Ya. Jadi bukan hanya persahabatan aja yang kayak kepompong ya. Kadang, tahu nggak? Kak Indo tahu nggak kepompong? Aku udah bilang Aduh. persahabatan tuh kayak kepompong. Kadang Apa kepo, tuh? kadang rempong. Bener banget. Setuju. Bener. Jadi pandemi adalah seperti kepompong. Iya, ya. Itu aku kasih analogi karena kan Heeh. sama seperti seekor ulat. Ya kan, ulat kan tadinya walaupun kecil jalan, tapi dia bisa jalan kemana-mana. Kalau dia mau merayap ke daun, kayak mau ngapain, mereka bebas. Tapi ketika Iya. ulat itu dalam proses menjadi kepompong, dia itu kan Mhm. jadi seakan-akan terkurung. Yang tadinya bisa bergerak, nggak bisa bergerak. Jadi Betul. tertekan, jadi gelap, jadi sakit rasanya, sesak rasanya gitu. Dan mungkin itu juga yang dirasakan oleh kita dalam beberapa waktu Mhm. belakangan ini. Kita merasa sesak, kita merasa terkurung. Dan di saat kepompong itu merasa bahwa hidupnya sudah berakhir, hampir berakhir, ternyata dia nggak sadar bahwa dia itu berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Gitu. Jadi menurut Oh. saya, kita pun juga seperti itu. Gitu. Awalnya kita mungkin merasa bahwa kita bisa bergerak kemana-mana, sekarang kita berada di kepompong, ruang gerak kita terbatas, dan di saat kita Mhm. merasa bahwa, aduh gila gue nggak sanggup banget nih, mau seperti apa nih nanti masa depan kita gitu kan, kita khawatir, kita takut, tapi again, di saat kita merasa hidup kita berakhir, justru kita sudah bertransformasi menjadi diri kita yang lebih baik lagi, yang lebih indah, yang lebih tangguh, yang lebih much better gitu. Jadi Cakep itu banget. sih yang aku Dan bilang. ini ada satu quote dari Miss Mary sendiri yang sepertinya pas Hmm. sekali nih untuk menggambarkan soal kepompong tadi itu. Berhentilah menunggu Wow. sampai kondisi membaik, lakukanlah sesuatu agar kondisi membaik. Nah, ini teman-teman banyak juga nih pasti ya incertizen yang ngerasa kayak gitu. Aduh, ini secara financial gue berantakan nih kerjaan Hmm. semuanya. Ya, aku juga gitu sih. Aku juga mulai, aduh kerjaan dan Sama. lain-lain.
Aduh, jadi kayaknya kita memang sebaiknya gimana ya, Miss, untuk bisa mengatasi semua ketakutan soal masalah financial ini? Iya, beradaptasi. Oke, jadi secara general Oke. kita harus beradaptasi. Tapi khususnya kalau ngomong tentang financial ya, mungkin di saat ini Mm-mm. adalah saatnya di mana selama ini kalau kita sudah berhemat dan menabung ya saatnya mungkin kita menggunakan tabungan dan aset-aset kita itu gitu untuk bisa melangsungkan kehidupan. Yang punya usaha berarti at least bisa melanjutkan usahanya, tetap bayar pegawai, tetap bayar THR dan seterusnya gitu. Ya. Tapi itu kan cuma sementara. Maksudnya tabungan kita kan nggak mungkin ada selamanya dan bisa bertahan untuk selamanya. Tapi ini Betul. hanya temporary sampai kita mencari cara. Makanya sekarang kita harus Mm. mulai mikir cara baru. Makanya bisnis model pun juga berubah. Cara kita melakukan kegiatan kita setiap hari pun juga berubah. Kalau yang Mhm. tadinya Mm. offline, tapi mungkin sekarang beberapa harus ditransit menjadi online, ya Ya. kan? Ya. Mhm. Jadi kita harus tetap beradaptasi sih mencari cara dan nggak boleh gengsi menurut saya ini saat Ah, bukan lagi saatnya gengsi, bukan lagi saatnya benar. kita menyalahkan keadaan juga. Setuju. Dan juga Gitu. kayak tadi gitu ya, seperti yang quotes dari Miss Mary sendiri. Ya, jangan nunggu sampai kondisi membaik dong. Kitanya nih yang harus melakukan sesuatu supaya kondisi kita membaik saat ini gitu ya, Miss ya. Betul, Kece betul, banget. Ini ada satu betul. lagi nih. Ini juga saya seneng banget deh ini. Maaf ya kepotong tuh mukanya Miss Mary. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pikiran buruk lebih buruk daripada keadaan itu sendiri. Boleh dijelasin nggak sih, Miss? Ini maksudnya gimana? Oh, iya dong. Karena kan kadang-kadang kita berpikir, tapi kita berimajinasi. Oh, astaga, ntar Bener, kalau bener, bener. seperti ini seperti apa gitu kan. Sedangkan 80% dari hal yang kita bayangkan itu sebenarnya nggak pernah terjadi. Bahkan mungkin 90% dari hal buruk yang kita bayangkan itu nggak pernah terjadi. Jadi semuanya Iya, tuh iya. sebenarnya lebih pikiran buruk kita yang halu, yang buruk itu yang akan justru memperkeruh situasi. Dan menurut saya ini penting banget. Aku suka banget Kak Indra menunjukkan hal ini. Kenapa? Karena kita kan di rumah aja ya. Kak Indra juga di rumah Iya, aja. Semua orang juga di rumah aja. Badannya sih di rumah, tapi pikirannya kemana-mana. itu, ya ampun, Miss Mary, kamu seperti cenayang yang masuk ke dalam pikiran aku. Bisa membaca. Bener loh, itu bener banget deh. Iya, jadi Ya kayak kan, aku, badan kita di sini sih. pikirannya Pikiran kemana-mana. kita. Jadi udah mulai mikirin, aduh nanti apakah bisa lebaran bareng sama keluarga? Apakah nanti bisa setelah lebaran, oke kerjaan. Aduh ntar gimana ya, nggak usah mikirin. Ntar 2 bulan lagi gimana, 3 bulan lagi gitu loh, Miss. Kemana-mana Iya. banget ya. Betul. Kalau hal itu memang sebenarnya looking forward ya, melihat ke depan itu baik. Kalau itu Mm-mm. hasilnya positif gitu untuk membuat kita Iya, melakukan perencanaan. Tapi kalau itu akhirnya membuat kita khawatir yang berlebihan, ya menurut saya kita juga harus bisa memfilter apa yang kita baca, apa yang kita dengar sih. Maksudnya mhm. saya sering kali ditanya, Miss Mary gimana sih caranya supaya kita nggak khawatir? Gimana caranya supaya kita bisa tetap positif, optimis gitu kan? Banyak banget yang nanya gitu. Hampir di setiap semua Iya, interview saya pasti ditanya gitu. Sekarang saya bener, tanya bener. balik deh. Saya Heeh. tanya balik pertanyaan paling simple. Oke, Gimana caranya supaya kamu nggak sakit? Caranya ya jangan deket-deket dengan sumber penyakit. iya dong. Ya kan sih? Ya Iya, kan? Nah, jadi bener. kalau kamu nggak mau khawatir, caranya jangan deket-deket sama sumber yang bikin kamu khawatir. Kalau kamu ngelihat Ah, sosmed isinya beritanya negatif-negatif ya jangan jangan dimakan terus dong hal yang negatif itu. Ya nggak sih? jadi, Forward-forward WhatsApp-an gitu. Ya itu. jangan deket-deket. Oh, jadi Dan intinya zaman sih kalau, gimana, gimana, Miss? dan zaman sekarang Kak Indra kan banyak orang Mm-mm. bilang pekerjaannya jadi berkurang, jadi hilang, jadi nggak punya pekerjaan. Iya, Tapi tau nggak sih ada pekerjaan baru sekarang banyak orang lakukan apa tuh? yaitu WhatsApp forwarder. Nggak ada kerja, memforward message-message orang itu jadi pekerjaan. Andai kan itu digaji Banget. gitu ya, mungkin udah Uh, banyak yang kaya raya. Coba uh, bayangin, uh. selama 1 bulan terakhir pasti kita jauh lebih sering memforward message dibandingkan hari-hari biasanya. Banget, banget. Screen time aja udah kelihatan dari screen time ya, udah kelihatan banget kayak lebih banyak lagi waktu yang Iya, dihabisin di gadget kita gitu. betul. Oke, Jadi jadi itu berarti sih kalau harus boleh dijaga. disimpulin sedikit dari jawaban Miss Mary tadi, intinya adalah salah satu cara yang harus kita lakukan supaya bisa optimis juga ketika menghadapi pandemi ini adalah untuk kasih filter sendiri ya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, berita apa, kita harus tahu mana yang mungkin efeknya bisa baik buat kita, mana yang justru bikin Betul, khawatir, deg-degan, panik, dan betul. akhirnya malah, waduh, kacau balau nanti yang ada di kepala kita gitu ya. Betul, betul. Maksudnya kita susah mati cari Oke. masker, kain untuk nutupin Mm-mm, hidung mm-mm. kita dari bakteri virus yang masuk, tapi kita lupa memfilter pikiran.
Oh, Aduh, bener telinga banget. kita, mata kita itu harus Bener. benar-benar harus difilter sih. Itu benar harus Sementara kalau difilter. kita stres, nanti akhirnya daya tahan tubuh turun juga. Akhirnya malah lebih gampang sakit gitu ya. Kayak satu circle yang nggak selesai-selesai ya. Oke, cakep, cakep Betul. banget. Nah, Miss Mary, salah satu Yes. cara yang paling simple banget untuk bisa happy itu kan lewat lagu dong pasti. Setiap orang biasanya punya lagu yang Iya. lagu penyemangat yang ketika lagi down tuh pasti pengen untuk mendengarkan lagu itu supaya moodnya bisa naik. Boleh di-share gak, Miss Mary, lagunya apa yang selalu didengarkan ketika Wow. lagi ada kondisi-kondisi yang kurang menyenangkan seperti sekarang? Lagu ini dong, lagu Mary Riana sama Sekoji dong. Oh, Nggak tahu kan? ada, Sekarang juga. Ada. ada yang Aku lagi sampai bikin sendiri lagu ya. loh. Ih, juara, juara, juara banget. Juara Judulnya Saya banget. Pasti Bisa. Saya Gitu. pasti bisa. Ih, penasaran? Coba dicari di sini. Oh Oke, iya. sebentar ya, guys. Saya pasti Oh, pasti bisa. bisa. Oke, sudah Nah, ada di itu sini. ada yang sama Sekoji. Ini keren nih. Sebentar. Ya, ini masih ada iklannya. Masih ada iklan, ketahuan Ini banget beneran ya. dipasang nih. Wow. Ini ya, bener nggak sih? Coba deh. Bener nggak? Oh iya. Oh iya. Wow, itu ada video klipnya segala bahkan. Cakep. Iya, ini lagu dibuat bersama dengan Sekoji. Tuh. Saya Saya bisa. Saya bisa. Kan afirmasi pasti loh, ya bisa. kan? Saya bisa. Saya bisa. Cakep. Wah. Woi. Saya bisa. Saya bisa. Bangkit dari Iya. kegagalan. Oke, ini harus lihat Saya nih bisa. semuanya. Wow. Saya pasti bisa. Cakep banget. Pasti bisa. Aduh, ya buat teman-teman, Nah. jangan lupa untuk dilihat ya, didengerin lagu dari Miss Mary featuring Saikoji itu, Saya Pasti Bisa, karena insya Allah juga bisa bikin lebih semangat lagi, iya kan? Iya. Bener nggak sih? Aduh. Seru, seru, seru. Betul, betul. Kalau Aduh, Kak Indra apa lagu favoritnya? goyang duyuk, Project Pop, Oh asli, iya, ayo ayo goyang duyuk gitu ya. goyang Oh ya, duyuk. duyuk. Oh iya ya. Karena kan, ya kan Oh liriknya iya. gitu kan, Miss, apa, Betul. jika hatimu terluka karena sesuatu, jika ada hal yang mengobati dirimu, gitu-gitu kan, jadi kayak bener-bener bikin Iya, iya, semangat iya, iya. banget, gitu. Betul, Nah, ini betul. teman-teman juga Tapi kayaknya setuju udah sih. mulai nih. Kenapa tuh? Ya setuju, kita harus mendengarkan lagu-lagu yang positif, yang optimis gitu. Jangan dengar-dengar lagu yang mendayu-dayu yang bikin kamu malah terjatuh, Jadi tenggelam, mellow. Iya, iya iya, iya. kan? Oke, Mary, Nggak tahu arah aduh, jalan pulang. pengen banget ngobrol lebih banyak, tapi waktunya sudah habis. Mungkin Iya, nggak satu, apa-apa. boleh nggak sih kasih pesan lagi buat Insertizen, buat teman-teman yang lagi nonton live kita kali ini? Kira-kira apa yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi pandemi ini ketika di rumah aja? Oke, kesan Mm-mm. dari saya ya untuk kalian Ya, semua. Sebenarnya ya kalau saya tanya balik, apa yang harus kamu lakukan? Kamu sendiri juga tahu apa yang sebenarnya harus kamu lakukan. Sebenarnya nggak perlu nanya ke saya. Tapi yang paling mm-mm. penting ini sebenarnya niat atau enggak. Niat nggak sih untuk produktif di rumah? Niat nggak sih untuk bisa berubah gitu? Niat nggak sih untuk bisa bergerak di keadaan seperti ini? Karena kalau misalnya kita udah niat dulu nih, kita pasti bakalan bisa cari jalan. Dan kamu jauh lebih pintar daripada saya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, aktivitas mau ngapain, kayak kamu semua bisa. Tapi seringkali yang ada nih, nggak punya niat. Kalau orang punya niat, mereka selalu pasti cari jalan. Tapi kalau orang nggak niat, selalu ada alasan. Jadi kalau sampai sekarang ini, kamu selalu alasan sini-sana, coba lihat ada begitu banyak orang yang sudah move on, mereka tetap bisa melakukan hal yang produktif, mereka bisa tetap siaran, bikin YouTube dari rumah, bisa menulis, bisa yoga, bisa long distance learning, bisa masak, bisa nyanyi, bisa ngapa-ngapain, bisa berbagi. There's so many things. Kalau sampai hari ini kamu masih tanya saya harus ngapain ya, itu alasan menurut saya. Stop, udah lah nggak ada alasan. Jangan Dan alasan-alasan. ingat lagunya Miss Mary, Saya Pasti Bisa, gitu ya. Itu yang Yes, harus ditanam di pasti sini. bisa. Saya pasti bisa. Miss Mary, thank you so much ya. Terima kasih Sama-sama. banyak untuk kesempatan Ntar kita ngobrolnya. ketemu Semoga lagi. kapan-kapan bisa ketemu lagi ya. Oh ya. Oh iya, pasti, pasti. Iya, Jaga kesehatan, iya, iya. jaga imun, Sama-sama jaga jaga iman, kesehatan. jaga pikiran. Siap. Terima kasih banyak Miss Mary. Sama-sama. Bye.
Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,